Dari tempat anak muda Mangkal, Radio Alizhar Pondok Labu, saya akan menemani kamu hingga siang nanti dengan menampilkan tembang-tembang keren karya musisi anak bangsa. Saat ini yang saya tampilkan adalah karya Dian Permana Putra dan Deddy Dukun yang sangat populer di dekade 80-an. Masih ada. Selamat menikmati. Bagaimana caranya kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Nah, lagu yang sangat populer waktu saya SMA, bikin galau tapi cukup menghibur, dari Double D, Dian Permana Putra dan Deddy Dukun. Masih ada cinta. Kurang lebih kayak gini nih ya, satu paragraf ya. Kalau full bayarannya mahal. Ada bayanganmu di mataku, senyumanmu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Oh, udah, bayarannya mahal. Setiap perjumpaan dengan kalian, generasi pemimpin bangsa di masa depan, saya ingin selalu ada nilai tambah. Saya sudah berjanji di awal pertemuan kalian kelas 10 bahkan, saya ingin menyajikan layanan first class dalam penerbangan geografi ini. Ciri atau indikator dari layanan first class adalah ada menu tambahan. Nah, menu tambahannya adalah menu-menu ekstra seperti ini. Dialog tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, dan sebagainya. Saya punya buku, bahkan saya sudah beli 4. 3 diantaranya saya persembahkan ke orang lain. Ada 1 yang milik saya, yang sudah saya stabilo dan diberi catatan. Nanti saya bawa, kalau kalian ingin meminjam silahkan. Ya. Nah, bagi saya memberikan buku jauh lebih berharga dibandingkan dengan memberikan apapun. Misalnya, kalau saya neraktir ke kamu, satu porsinya katakanlah 200.000 rupiah, berapa lama bisa bertahan nikmatnya di mulut? Kemungkinan untuk di mulut mungkin 5 jam. Di mulut? Sampai 5 jam, emang ngunyah 5 jam? Enggak juga sih, paling cepet pakai setengah jam mungkin. Hitungan menit ya? Hitungan menit baru selesai. Kalau di perut bisa bertahan berapa lama? Di perut mungkin 24 jam ya. 24 jam maksimal ya? Maksimal. Setelah itu sudah tidak berbekas ya? Tidak. Tapi kalau saya memberikan buku kepada kamu, harga hanya 50.000, kira-kira bisa bertahan lama kalau buku itu bisa dibaca, dipahami? Mungkin bisa bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Bisa bermanfaat juga buat dibagi ke orang setelah membaca itu. Bisa nggak buku yang saya berikan itu menimbulkan ide baru, kamu menciptakan buku baru? Mungkin bisa ya, motivasi dari buku itu. Nanti saya akan beri buku kamu. Anak-anak sekalian, terkait dengan kecerdasan memilih, saya ingin menyampaikan kutipan yang sangat indah. Begini kurang lebih dalam bahasa Inggris ya. Walaupun saya USA, kata si Selo, apa itu USA? Asli orang Sunda, tapi saya ingin mengutipkan dalam bahasa Inggris. There is a space between stimulus and response, and the key of our happiness and growth is how we use that space. Kira-kira ada yang bisa mengartikan? Apa kira-kira artinya? Silahkan. Jadi kalau rangsangan dan juga perilaku, terus stimulus eksternal kan nggak bisa kita kendalikan dan nggak menentu. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita menggunakan kayak kapasitas otak kita dan kapasitas mental kita untuk kayak membuahkan reaksi yang baik ke hal-hal tersebut gitu. Karena itu nanti kita yang ngatur bagaimana respon kita gitu kan.
Oke, boleh beri tepuk tangan. Kalau menurut saya, kita bisa ngaplikasiin ini sama kayak yang tadi Pak Komar udah sebutin, soal misalnya kita diputusin. Terus respon kita terhadap si putus ini ya yang akan menentukan kebahagiaan kita gitu. Kita bisa nangis-nangis, terus kita juga bisa ngelakuin hal-hal kayak mikirin dia terus. Tapi di sisi lain kita bisa ngelakuin hal-hal produktif kayak jalan-jalan sama temen, atau mungkin kayak bikin lagu tentang putus itu. Jadi pokoknya respons kita terhadap suatu peristiwa itu yang akan menentukan kebahagiaan kita, bukan si peristiwa itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Sekalian, ada 4 aspek dalam diri setiap kita yang harus kita rawat. Yang pertama adalah aspek fisik tubuh kita ini. Gratis. Bayangkan kalau harus beli berapa miliar rupiah itu kalau diuangkan. Cangkok mata aja ratusan juta mungkin, termasuk cangkok jantung. Kita gratis. Dan tubuh kita adalah mesin yang sangat luar biasa. Jantung saya, paru-paru saya, pencernaan saya, selama saya hidup tidak pernah berhenti bekerja. 24 jam bekerja. Bayangkan kalau jantung saya kemudian mengajukan usul untuk cuti kepada saya. Bos, saya cuti 5 menit aja. Apa yang terjadi dengan diri saya? Meninggal. Sampai detik ini, jantung saya sudah bekerja lebih dari 54 tahun sepanjang usia saya tanpa berhenti. Jadi harus disyukuri dengan cara apa? Merawat tubuh kita. Yang kedua adalah aspek emosional, perasaan. Dan ini juga harus dirawat. Yang sekarang dikenal sebagai kecerdasan emosi. Indikator kecerdasan emosi adalah ketika kita mampu menghibur diri saat kondisi terpuruk, sedih, duka, galau, panik, dan sebagainya. Puncaknya ketika orang bukan hanya bisa menghibur dirinya, tapi bisa menghibur orang lain. Itu puncak kecerdasan emosi. Yang ketiga adalah intelektualitas. Nah, indikator dari intelektualitas adalah ketika berbicara biasanya berkualitas. Ya, indikator rasionalitas atau intelektualitas. Oleh sebab itu kita harus merawat indikator kecerdasan intelektual ini dengan cara apa? Misalnya baca buku, ikut seminar, diskusi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang seringkali dilupakan adalah aspek spiritual atau jiwa kita. Jiwa kita bisa dirawat dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah menjalankan ibadah ritual sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang terpenting adalah bagaimana memberikan kebermanfaatan bagi sesama kita. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling berguna bagi sesama. Dan payung dalam agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Cek aja kepada diri kita masing-masing. Apakah keberadaan saya sudah memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan apa tidak? Apakah destruktif? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, karena tadi saya sampaikan, indikator dari kecerdasan emosi adalah bagaimana kita menghibur diri saat dalam kondisi emosional negatif. Mari kita yang terakhir ini, kita menghibur diri dengan menyimak lagu yang sangat romantis, walaupun menimbulkan galau ya, yang pada saat saya SMA menjadi lagu yang sangat populer. Jadi saya ingin mengajak kalian flashback ke belakang, menikmati suasana saat saya ABG. Ya, usia saya waktu itu masih sama seperti kalian, belasan tahun, dan tampang saya nggak kayak gini tentu saja. Ya, masih gacor begitulah ya. Kita simak bersama-sama lagunya. Bagaimana caranya
Haruskah ku curahkan segala